Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hairani, mahasiswi Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, NIM 051. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai teknik konseling pendekatan berpusat pada manusia. Jadi, teknik pendekatan berpusat pada manusia itu, atau lebih dikenal dengan client center therapy, merupakan suatu bentuk terapi yang menempatkan individu sebagai pusat dari proses terapeutik. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu itu memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan-perubahan yang positif dan dapat menemukan solusi sendiri apabila diberikan lingkungan yang mendukung dan berempati. Jadi, pada awalnya, teknik pendekatan berpusat pada manusia dikembangkan oleh Dr. Carl Rogers pada tahun 1940-an. Pada awal perkembangannya, Rogers menamai teknik ini dengan istilah non-directive counseling. Dan pada tahun 1951, akhirnya diganti nama menjadi client center therapy. Pengaruh pendekatan ini adalah tentang bagaimana manusia mendapatkan, memiliki, membagi, atau menyerahkan kekuasaan dan kontrol atas orang lain dan atas dirinya sendiri. Maka dari itu, pendekatan ini lebih dikenal dengan pendekatan yang berpusat pada manusia. Selanjutnya adalah pandangan terhadap sifat manusia. Menurut Rogers, manusia adalah makhluk yang selalu rasional, baik, positif, dan dapat dipercaya, serta mampu mengendalikan kehidupannya sendiri. Rogers berpendapat bahwa konseli memiliki kemampuan untuk memahami diri mereka sendiri dan mampu menyelesaikan masalahnya. Manusia yang memiliki perasaan negatif dan emosi antisosial merupakan hasil dari kefrustasian atas tidak terpenuhinya impuls dasar. Biasanya, masalah yang dihadapi oleh individu itu muncul akibat tidak adanya kesesuaian atau incongruence antara real self dan ideal self. Lalu, konsep dasar yang mendasari teknik pendekatan berpusat pada manusia adalah konsep mengenai diri atau self, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan yang dialami oleh seorang individu. Individu dikatakan sehat apabila dirinya dapat berkembang secara penuh atau the fully functioning self dan dapat mengalami proses hidupnya tanpa hambatan. Tujuan dari konseling ini adalah 1. Membantu konseling menemukan konsep dirinya yang lebih positif melalui proses-proses komunikasi konseling. 2. Membantu konseli mencapai kemandirian dan integrasi diri. 3. Tidak semata-mata untuk menyelesaikan masalah, melainkan membantu konseli dalam proses pertumbuhannya, sehingga konseli dapat mengatasi dan menemukan solusi atas masalah yang ia alami. Pada dasarnya, pendekatan client center memiliki proses konseling yang fleksibel. Proses konseling client center ini tergantung pada proses komunikasi antara konseli dan konselor. Jadi, proses konseling client center ini didominasi oleh sang konselingnya sendiri, bukan ditentukan oleh sang konselornya. Peran konselor dalam teknik konseling ini yaitu mendengarkan secara aktif, menerima konseli tak bersyarat, dan menunjukkan sikap empati yang tinggi. Melalui proses konseling ini, konseli telah memiliki jawaban dan solusi atas permasalahannya. Konselor aktif mendengar tanpa mengarahkan, tanpa memberi penilaian, dan membantu konseli untuk merasa diterima dan dapat memahami realitas perasaannya sendiri. Konselor hanya bertugas untuk menyediakan suasana dan ruang yang aman dan nyaman agar sang konseli dapat leluasa bercerita dan mengungkapkan apa yang ia rasakan tanpa takut merasa dihakimi. Teknik-teknik yang digunakan dalam proses konseling ini antara lain mendengarkan secara aktif, mengulang kembali, memperjelas dan menyimpulkan, bertanya,
menginterpretasi, mengkonfrontasi, merefleksikan perasaan, memberikan dukungan, berempati, memfasilitasi, memulai, menentukan tujuan, mengevaluasi, memberikan umpan balik, menjaga, mendekatkan diri, mencontoh model, dan yang terakhir mengakhiri proses konseling. Jadi, apabila sewaktu kecil kalian merasa memiliki cita-cita yang tinggi seperti ingin menjadi dokter, pilot, arsitektur, atau apapun yang akhirnya harus pupus karena tidak memiliki kepercayaan diri dan tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri, sebenarnya kasus kehilangan kepercayaan diri seperti demikian itu dapat disembuhkan atau dapat diatasi melalui proses konseling dengan teknik pendekatan kepada manusia ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah bener sih. Hai.